Film dibuka dengan latar tahun 1987. Seorang remaja yang bernama Roy baru saja pindah dari sekolah di Bandung ke SMA 1 Serang. Sebagai anak baru di kelas 2, Roy sudah mencuri perhatian karena ia bersekolah dengan membawa seekor anjing yang bernama Joe. Salah seorang yang kaget dengan tingkah Roy adalah Dula, seorang anak kelas 3 anak pejabat di kota Serang sekaligus preman di sekolah itu. Roy juga menarik perhatian seorang siswi kelas 3 yang bernama Ani. Dengan keberaniannya di depan Dula sang preman di sekolah itu, Roy dikagumi oleh para siswa, termasuk teman barunya yang bernama Andi dan Tony. Roy, Andi, Tony, Roy. Sejak saat itu, mereka berdua bersahabat dengan Roy. Sepulang sekolah, Roy mengambil anjingnya yang dititipkan kepada pria yang bernama Aceng, pemilik toko kelontong di depan sekolah. Hai Jo. Karena keberaniannya Roy melawan Dula dan anak buahnya yang tergabung dalam geng Borsalino, Roy menjadi ancaman buat Dula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roy tinggal di rumah sederhana bersama ibunya yang berprofesi sebagai penjahit terkenal di kota Serang. Sementara ayah Roy telah meninggal dunia. Setiap pulang sekolah, Roy membantu ibunya untuk mengantar hasil jahitan ke konsumennya. Sementara di tempat lain, Dula sudah berada di depan rumah Ani. Sudah lama Dula naksir kepada Ani, namun dia tidak berani mengungkapkannya. Tak lama kemudian Dula kaget karena kedatangan Roy yang hendak mengantarkan jahitan yang ternyata milik Ani. Ini, ada jahitan. Tiba-tiba hujan turun dan Roy menggunakan jahitannya untuk dijadikan payung agar air hujan tak mengenai Ani yang membuat Dula sangat cemburu. Keesokan harinya Ani bertemu Roy di sekolah dan dia mengajak Roy untuk mengunjungi Pantai Anyer, salah satu pantai terindah di Banten. Ani. Rupanya sejak kehadiran Roy di sekolah SMA 1 Serang, Dula membencinya. Hingga ia berusaha mencelakai Roy yang membuat Roy terjatuh bersama sepedanya, namun Roy tetap pasrah. Tiba waktunya Roy dan Ani bermain ke Pantai Anyer. Rupanya Ani yang kelas 3 sudah jatuh hati kepada Roy yang baru kelas 2. Ani sempat bertanya kepada Roy kenapa dia memelihara anjing padahal agama Roy adalah Islam. Roy menjelaskan jika usai dia bermain dengan anjingnya, dia membasuh tangannya dengan tanah guna menghilangkan najis dan itu dia ajarkan kepada Ani. Kalau udah, tinggal disiram pakai air. Roy hampir saja bermesraan dengan Ani, namun rupanya Dula dan kedua anak buahnya telah membuntuti kemanapun Ani pergi. Dula dan anak buahnya lalu memukul Roy karena Roy kalah jumlah, maka ia tidak bisa melawan. Tak diduga Dula digigit anjing Roy yang bernama Joe, namun Joe harus kehilangan nyawanya setelah ditendang beberapa kali oleh Dula. Roy dengan sedih mengubur jasad Joe di kebunnya. Ia teringat masa kecilnya ketika mendiang ayahnya memberikan Joe sebagai teman bermainnya. Dia juga teringat akan kematian ayahnya dan kejadian saat dia dan ibunya harus meninggalkan Bandung setelah ditinggal ayahnya. Sejak kematian anjing kesayangannya, Roy menjadi sangat marah. Saat di sekolah, Roy mulai berani menyobek stiker geng Borsalino. Roy membuat geng baru yang bernama RAT, singkatan dari Roy, Andi, dan Tony, yang ternyata mendapat dukungan dari para siswa lain yang tidak senang dengan tingkah Dula dan anak buahnya selama ini. Sementara di tempat lain, Dula tersinggung saat pelayan rumah makan secara tidak sengaja menjatuhkan makanannya, hingga membuat Dula memukuli pelayan tersebut. Saat pulang sekolah, Roy nekat membuat ban mobil Dula kempes. Dula dan anak buahnya tidak terima hingga terjadi perkelahian antara dua kelompok, kelompok Borsalino dan kelompok RAT. Hingga akhirnya perkelahian mereka dilerai oleh Edi, sang ketua OSIS. Rupanya Roy sudah terpengaruh emosi hingga ia pulang sekolah larut malam dalam kondisi teler yang membuat ibunya cemas.
Akibat kesalahannya tempo hari di sekolah, Roy, Andi, dan Tony dihukum oleh kepala sekolah yang bernama Pak Johan. Seharian mereka harus hormat kepada bendera di lapangan. Kepala sekolah meminta agar Roy membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Roy menolak, justru dia membaca kalimat terakhir Insinyur Soekarno Saat di Den Haag pada tahun 1928 yang membuat kepala sekolah menjadi marah. Ia berkembang dengan usaha. Dan usaha itu ialah usahaku. Ternyata kepala sekolah itu juga dipengaruhi oleh Dula. Ani yang penasaran dengan kalimat yang diucapkan Roy tadi, lalu dia mencari buku sejarah di perpus. Ani sadar bahwa ternyata Roy termasuk siswa yang cerdas. Sejak saat itu Roy makin terkenal hingga siswa kelas 3 yang bernama Wiwi dan Ani semakin kagum dengan Roy. Roy yang cuek dengan perhatian mereka, justru dia bertemu dengan siswi tomboy yang baru saja pindah yang bernama Dewi. Tante tenang aja. Saya jamin, anak tante bakal betah di sini. Nama gua Roy. Malam harinya Roy ke tempat hiburan di mana Dewi di sana. Namun karena Roy terlalu teler, dia ditinggalkan Dewi begitu saja. Beruntung Eddie melihat Roy dan dia mengantarkan Roy pulang. Ibu Roy meminta kepada Eddie agar menjadi teman yang mengingatkan Roy agar menjadi teman yang baik. Tolong Roy-nya ditemenin. Dia perlu teman yang bisa ngingetin dia anak baik. Karena dalam kondisi teler, ibunya membiarkan Roy tidur di luar rumah hingga pagi hari. Ibunya mengingatkan Roy agar dia kembali sadar ke jalan yang baik dan aktif menjadi penulis sebagai janji kepada mendiang ayahnya. Sebenarnya ibu Roy tidak tega menghukum putra satu-satunya karena hanya Roy yang dipunya saat ini. Ibunya teringat di masa lalu di mana keluarga mertuanya tidak mau menerima ibu Roy sebagai menantunya hingga Roy diajak pindah ke kota Serang. Roy mulai sadar dengan nasihat ibunya. Dia kembali membuka barang-barang peninggalan milik almarhum ayahnya sebagai aktivis di masa lalu. Dia mulai bertekad akan mencurahkan segala kegelisahan melalui tulisan penanya. Gua harus curahin semua gelisah. Gua tulis biar semua itu ada tempatnya. Saat bolos sekolah, dia mengajak dua temannya. Lalu Roy berkata, jika sekolahnya sudah terlalu lama dikuasai oleh segelintir orang, dia akan menulis tentang Serang secara mendalam yang akan membuat tatanan menjadi goyah. Sekolah di sini itu udah terlalu lama dikuasain sama segelintir orang. Dan kita bikin tatanan jadi goyah. Tatanan yang dimaksud adalah tatanan Panarukan, sebuah tatanan luas yang meliputi wilayah Jakarta, Cirebon hingga Jawa Barat. Ketika bolos sekolah, Roy bertemu dengan tukang becak mantan tentara yang bernama Pak Ajat yang paham sejarah Banten. Roy bersama dua temannya mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kota Serang dengan segala problematikanya. Sejak saat itu Roy mulai mengikuti mendiang ayahnya menulis di koran sebagai media mengkritik tatanan pemerintah daerah yang kusam, seperti penindasan rakyat kecil dengan mengatasnamakan pembangunan industri. Rupanya tulisan Roy dimuat, lolos media cetak dan viral. Namun media kritik yang ditulis Roy mulai menimbulkan kecemasan karena dianggap melawan kebijakan pemerintah daerah. Hingga pejabat yang berwenang yaitu ayahnya Dula was-was membaca tulisan Roy di koran. Pak Benny, sudah baca koran pagi ini? Eddie sebagai ketua OSIS mengatakan bahwa kehadiran Roy membuat kondisi carut marut. Namun Roy membantahnya karena sebelum dia ada, mafia seperti Borsalino dan ayahnya sudah memperdaya banyak orang lemah. Sebelum ada gue di sini, mereka juga udah kubu-kubuan, Ed. Lu gak berani ngomong kan sama dia? Roy mengatakan jika Eddie adalah ketua OSIS yang lemah di depan Dula. Suruh pendatang itu nurut sama adat sini. Saat pulang sekolah, Eddie memanggil Roy agar ikut dia malam harinya. Tak disangka Eddie memberikan peringatan, rupanya dia jago silat. Ayo Miloy. Kemana? Cancang. Karena menurutnya melawan mafia seperti dinasti Borsalino dan ayahnya memerlukan politik tidak hanya fisik. Malam harinya Roy mengikuti Eddie, rupanya di sana Roy akan diadu secara kesatria melawan Dula disaksikan oleh para guru besar silat. Roy beberapa kali kena pukulan namun dia bisa membalas. Saat Dula kalah mutlak melawan Roy, dia berusaha menggunakan senjata untuk melumpuhkan Roy. Namun cara Dula ditolak hingga dia pergi membawa malu.
Kekalahan Dula membuat ayahnya yang seorang pejabat malu. Dula lalu menyewa preman bernama Brewok untuk memberikan pelajaran kepada Roy. Sementara di sisi lain Wiwi merayu untuk menawarkan diri menjadi sumber informasi tentang Serang untuk Roy asal Roy mau menjadi pacarnya. Namun Roy menolak. Yang gue butuhin itu beda. Sementara Dewi yang baru saja pindah ke sekolah Serang kini harus pindah lagi karena mengikuti aturan ibunya. Gue berharap yang terbaik buat lo. Itu dong. Aduh. Sementara Wiwi sakit hati karena cintanya ditolak oleh Roy. Akibatnya kakak Wiwi yang bernama Faisal dendam kepadanya dengan mengirim guna-guna. Semalam Roy tidak bisa tidur akibat guna-guna kakak Wiwi yang membuat Roy mengantuk di kelas dan dia demam. Saat Roy di UKS, Wiwi datang dan Roy langsung jatuh cinta kepadanya. Wi, aku butuh kamu, Wi. Roy. Udah gelo, ayo antar lu ke rumah. Malam harinya atas saran Pak Ajat, Roy dibawa ke dukun untuk diterapi dan terungkap jika pelaku guna-guna adalah Faisal, kakaknya Wiwi. Sementara di tempat lain, Andi sedih karena ayahnya tewas ditembak oleh seseorang. Ibu Andi yang berprofesi sebagai wanita penghibur meminta kepada Tony agar Andi disadarkan jika ibunya menyayanginya. Walaupun saya lonte, saya tetap ibunya dia. Tak disangka saat Andi dan Tony berboncengan di jalan, ia dibully oleh Brewok dan gengnya. Dan mereka mengatakan jika ibu Andi adalah wanita penghibur. Andi tersulut emosi dan tak terima, dia mengejar Brewok. Namun naasnya, dia justru tertabrak oleh truk dan Andi meninggal. Namun Tony selamat dalam peristiwa itu. Roy menemui dan menjenguk Tony yang terbaring lemah di rumah sakit. Dia sangat terpukul atas kematian Andi, sahabatnya. Dia menyesali karena dia tidak bersama sahabatnya pada malam kejadian. Tony dibawa ayahnya untuk dipindahkan perawatannya ke Jakarta. Tony meminta kepada Roy untuk melawan. Roy dalam kondisi duka yang mendalam membawa motor Andi bekas tabrakan ke rumahnya. Makna hidup dan hangatnya sahabat. Semoga perjalanan ini akan memberikan arti. Usai kejadian, satu-satunya teman Roy yang perhatian adalah Eddie. Kemudian Roy menemui Wiwi di perpustakaan bukan untuk dendam. Namun Roy mengingatkan jika rasa cinta tidak bisa dipaksakan apalagi dengan guna-guna. Kau juga minta maaf. Aku minta maaf kok. Sejak saat itu Roy mulai baikan dengan Ani, bahkan lebih dekat dengan status pacaran. Melihat hubungan Roy dan Ani semakin dekat, membuat Dula semakin sakit hati. Namun Roy tidak mudah diterima oleh ayah Ani. Dia harus menaklukkan hati ayah Ani. Syarat untuk mendekati ayah Ani harus menang melawan catur melawan ayahnya. Roy membuka kembali catur peninggalan ayahnya. Dia mengingat ke masa lalu ketika ayahnya mengajarinya catur. Dia mulai belajar kembali main catur hingga dia jago. Hingga akhirnya Roy mampu menaklukkan hati ayah Ani dengan cara mengalahkan main catur. Hingga akhirnya ayahnya menyetujui hubungan antara Roy dan Ani. Suatu hari ayah Ani memancing dengan ayah Dula. Rupanya ayah Ani adalah tangan kanan ayah Dula. Saat itu ayah Ani diminta membereskan Roy yang sudah membuat berita gaduh tentang dirinya. Sejak saat itu Roy diminta untuk menjauhi Ani. Ayah Ani berkata jika ayah Roy adalah seorang aktivis yang telah membuat onar negara. Papa kamu sama teman-temannya itu dulu protes tentang penanaman modal asing tahun 74. Namun Roy membantahnya, dia membela ayahnya. Dia mengatakan bahwa ayahnya telah membela orang yang tanahnya mau diambil paksa. Dengan sakit hati Roy meninggalkan Ani dan ayahnya, sementara Ani menangis melihat kejadian itu. Putusnya Roy dan Ani membuat Roy sedih dan putus asa. Namun Eddie selalu berusaha menyadarkan Roy. Saya mau sampai kapan kayak gini? Mau Gultom dan Ronnie Gultom, mekanik handal mereka.
Motor Andi bekas tabrakan dibawa ke bengkel yang dikelola oleh Mumu Gultom dan Roni Gultom bersaudara. Dan Roy bergabung bersama Gigi Speed, organisasi klub balap motor ilegal. Dan Roy selalu menang dalam setiap balap setiap malam. Rupanya terlalu fokus pada balapan membuat nilai sekolah Roy anjlok, membuat ibunya marah. Mendadak Roy mendapat tantangan dari Dullah adu balapan di sepanjang jalan Panarukan Anyer. Motor ini bisa lebih cepat dari setan kan? Bisa. Kuncinya cuma satu, Roy. Yakin? Edi sempat melarang Roy untuk balapan karena motor Andi bekas kecelakaan itu sangat berbahaya. Namun Roy tetap nekat untuk mengalahkan Dullah. Hari yang ditunggu telah tiba. Roy dan Dullah mulai beradu balap dengan jarak Panarukan hingga Anyer. Dalam adu balapan itu, Dullah sering menggunakan cara curang untuk mencelakai Roy. Namun usaha Dullah selalu gagal. Hingga Roy berhasil mengalahkan Dullah di garis finish. Tidak cukup di situ, Roy juga berhasil memberikan pelajaran kepada Dullah dengan cara memukulnya. Setelah kejadian itu, Roy bertekad meneruskan perjuangan ayahnya di Bandung, menulis untuk mengkritik dan membangun pemerintahan yang bersih di sana. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pindah sekolah. Mama sayang sama kamu, Roy. Roy juga sayang sama Mama. Akhirnya dia pindah sekolah dan berpisah dengan Edi dan meninggalkan Ani. Tulis semuanya buat aku. Melunasi semua rindu. Hanya untukmu. Pulang bakal berarti ketika kita pergi mencari arti. Demikian alur cerita film Balada Si Roy. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.